Maka nanti kalau ibadah pemberkatan lilin Paskah, pemberkatan api, Anda cuma jangan bengong doang. Tuhan, jadilah terang dalam hidupku. Terangi kehidupanku, terangi keluargaku, terangi rezeki-rezekiku, terangi nafkahku, terangi juga pelayananku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya Anda selama 3 hari suci ini betul-betul fokus, betul-betul menjaga hati, betul-betul mengolah rohani kita. Maka izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Di hari Kamis Putih, apakah Anda ikut perayaan Ekaristi? Coba di mana? Apakah rame perayaan Ekaristi di hari Kamis Putih? Di hari Jumat, apakah Anda juga betul-betul ikut terlibat dalam ibadah jalan salib, ibadah Jumat Agung? Apakah lagi-lagi juga rame di tempat Anda? Betul Romo, rame banget saat ini Romo. Meskipun jam misa, jam ibadah ditambah, tetap nggak mengurangi jumlah umat yang hadir. Ada yang bilang, Romo, zaman lagi susah lagi Romo, seperti waktu pandemi. Waktu pandemi kan kita banyak kehancuran, orang berbondong-bondong cari Tuhan. Gereja di mana-mana meskipun online penuh. Nah, sekarang masa pandeminya udah selesai, orang balik lagi ke setelan yang lama lagi. Maka ada masa sulit lagi, orang kembali lagi ke gereja. Saudara-saudara yang terkasih, ingat kesaksian Oma Dean di video saya di Jumat Agung, bagaimana si Oma melatih dirinya meskipun sudah lansia tapi tetap harus menjaga batinnya. Jangan sampai apapun yang dari luar sana mempengaruhi bahkan menghancurkan imannya. Luar biasa Oma Dean. Kita juga bisa belajar dari beliau. Karena apa saudara-saudara? Sekarang di situasi yang serba tidak baik-baik saja. Banyak orang jadi stres, banyak orang bingung, banyak orang takut, banyak orang kehilangan arah. Masa Prapaskah, Hari Paskah adalah sebuah kekuatan dari Tuhan. Maka di video kali ini izinkan saya untuk menggali betul-betul sebelum Anda harus datang 2-3 jam sebelum ke gereja kalau malam Paskah. Sebelum Anda merayakan perayaan agung malam Paskah dan hari raya Paskah. Saya berharap Anda memahami setiap detil liturginya, setiap detil bacaan-bacaannya. Kenapa kok bacaannya banyak banget? Kenapa enggak cuma bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil? Tidak seperti hari-hari biasa. Itu kuncinya. Paskah harus berbeda dari hari-hari biasa, dari perayaan-perayaan biasa, karena Paskah adalah puncak iman Kristiani. Maka saya mengharapkan Anda sungguh-sungguh datang ke gereja pakai baju yang pantas, pakai alas kaki yang pantas, betul-betul tampilkan Tuhan, memang Paskahmu adalah istimewa bagi hidupku. Boleh juga ditampilkan dalam bagaimana kita berbeda di hari Paskah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau mulai dulu dari perayaan Vigili Paskah. Kalau Vigili Paskah, pastornya tidak dari sakristi langsung ke panti imam, tapi dari depan pintu gereja. Di situ ada pemberkatan api, ada doa. Sebagaimana imam mendoakan api itu, saudara-saudara, ada begitu banyak simbol-simbol dalam tradisi gereja Katolik yang betul-betul ditampilkan dalam malam Paskah ataupun sepanjang 3 hari suci. Jangan cuma berhenti pada simbolnya saja. Orang harus bisa sampai pada makna di balik simbol. Karena kalau simbol cuma sekedar benda, cuma sekedar barang yang kita lihat dengan indera kita. Tetapi iman kita mampu melihat apa yang mau disimbolkan di balik simbol itu. Apa yang mau diungkapkan oleh gereja. Api sebagai sumber terang, penghangat, simbol dari Roh Kudus seperti lidah-lidah api ditampilkan dalam malam Paskah ini. Kristuslah sang terang. Manusia
dunia yang sudah dihancurkan oleh kuasa kegelapan, lahirlah terang. Kristus yang wafat turun ke dunia orang mati, dibangkitkan oleh Bapa, muncul sebagai terang. Maka nanti kalau ibadah pemberkatan lilin Paskah, pemberkatan api, Anda cuma jangan bengong doang. Tuhan, jadilah terang dalam hidupku. Terangi kehidupanku, terangi keluargaku, terangi rezeki-rezekiku, terangi nafkahku, terangi juga pelayananku. Semua yang saya sebut tadi harus bertransformasi, saudara-saudara. Ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita mohon berkat Tuhan. Pelayanan kita, apakah masih sampai di level cari validasi? Wah, kita nyanyi di gereja, kita anggota kur, kita jadi petugas liturgi, kita jadi lektor. Apakah sekedar validasi doang? Dilihat sama orang, bangga gitu, dipasang di medsos, oh nanti dikasih like-like sama orang. Motivasi kita harus lebih dari itu. Tuhan, dengan terang-Mu, Kau terangi pelayananku, bahwa apa yang aku lakukan hanya untuk-Mu, untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Itu TOPBGT. Kalau sebagai ayah, sebagai ibu, bapak, ibu, papa, mama, dalam keluarga, sebagai orang tua, mungkin selama ini kita cuman kewajiban aja, Romo. Sebagai suami, kewajiban kepada istri, istri kepada suami. Apakah Tuhan, tolonglah aku terangi keluargaku. Apapun yang aku lakukan untuk istri, suami, anak-anak, orang tuaku, aku lakukan untuk Engkau. Ada kasih, ada ketulusan, ada kesetiaan, ada cinta di situ. Termasuk saya sebagai seorang imam. Nah, pada pemberkatan lilin Paskah ada doa seperti ini oleh seorang imam. Kristus dahulu, sekarang. Nah, itu diberkati dari atas sampai bawah, awal dan akhir, dari kiri ke kanan, alfa dan omega. Miliknya lah segala masa, segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Apakah Anda penonton Bible Learning langsung ingat Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Elohim Shabaot, Asher Haya Wehove Weyafo. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. 3 kali kata kudus di kitab Yesaya, di kitab Yeskiel, di kitab Daniel, di kitab Wahyu. 3 kali ungkapan kudus. Engkau yang ada dulu, Engkau yang ada sekarang, Engkau yang ada selama-lamanya. Jadi doa yang tadi saya doakan bukan karang-karangan gereja, tetapi bagaimana berakar pada tradisi kitab suci. Bahwa Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang mengawali segala sejarah, ruang dan waktu. Tuhan juga yang masih berkarya sampai hari ini. Tuhan belum mati, Tuhan masih ada, Tuhan masih mengasihi kita. Dan sampai selama-lamanya ketika masa depan begitu menakutkan, Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Jadi nanti Tuhan, terima kasih Engkau setia menyertai hidup kami. Coba syukuri kesetiaan Tuhan. Nah, kemudian imam melanjutkan begini. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia. Dari sengsaranya, Kristus terlukai, disesah, dicambuk, dipaku, ditombak. Luka-luka itu adalah luka-luka dunia sebagai ungkapan penolakan manusia terhadap cinta Allah yang membuat Allah terluka dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasanya justru dari luka yang menganga, yang berdarah-darah inilah lahirlah, muncullah kerahiman Allah. Divine mercy, kerahiman Allah. Di sini Anda berdoa, Tuhan, kiranya seperti bayi dalam rahim ibunya, aku dilindungi, aku dipelihara, aku dibentuk, aku bertumbuh,
Aku semakin mengenal Engkau, ya Allah yang Maha Rahim. Jadi jangan bengong doang. Ini kok lama banget, lama banget. Udah duduknya di luar gereja, panas kipas-kipas. Coba dalami maknanya. Nah, setelah itu dengan api baru lilin Paskah dinyalakan dengan doa seperti ini. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Lilin Paskah adalah simbol kehidupan manusia. Kehidupan manusia baru setelah kebangkitan Kristus. Yang terus bernyala, yang terus terang benderang. Menerangi kegelapan hati dan budi. Tuhan, nah saat itu Anda berdoa, Tuhan, biarlah lilin Paskah setelah hari raya Paskah ini, aku punya pikiran yang baru. Yang tidak mudah mencurigai, yang tidak mudah menghakimi, yang tidak berpikir yang jahat, yang tidak mendendam. Juga hatiku Tuhan, terangi dengan hidup baru. Aku sungguh-sungguh mohon berkat-Mu Tuhan. Berkat Paskah yang berlimpah, hadirlah dalam kehidupanku. Karena kita tahu, Romo saya udah doa kayak begitu. Nyatanya saya balik lagi ke setelan lama. Maka manusia membutuhkan berkat Tuhan, rahmat Tuhan. Jangan berjuang seorang diri. Nah, di situ mulailah perarakan Paskah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Jangan cuma di mulut doang. Syukur, bawa rasa syukurmu. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur hidupku sekarang punya terang, punya arah, punya kejelasan. Bahwa Tuhan Sang Maha Kuasa yang menguasai segala kehidupan ini. Ternyata aku adalah anak yang dikasihinya. Nah, mulailah dari situ bacaan demi bacaan. Ada begitu banyak bacaan yang dipilih. Yang pertama pasti bacaan dari Kejadian bab 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam Allah menciptakan manusia. Coba syukuri, Tuhan ternyata aku adalah bagian dari ciptaan-Mu. Bukan juga ciptaan yang asal-asalan, bukan ciptaan yang coba-coba, bukan barang KW atau pabrikan-pabrikan. Tapi aku adalah ciptaan dari Allah yang Maha Kuasa, dari Allah yang sempurna. Maka aku diciptakan menuju pada kesempurnaan. Maka bertambahnya umur kita, apakah kita mungkin tubuh kita makin menua, kerut-kerut, udah bongkok-bongkok, linuk sana, linuk sini, sakit sana, sakit sini. Tapi apakah jiwa kita menua atau menjadi dewasa? Jangan sampai jiwa kita juga ikut-ikutan sakit dengan kebencian, dengan dendam dan segala dosa-dosa itu merusak jiwa. Nah, dari bacaan pertama ini, Tuhan terima kasih. Aku adalah bagian dari ciptaan-Mu. Pohon mangga diciptakan supaya menghasilkan buah mangga sehingga buahnya bisa dinikmati oleh makhluk hidup yang lain. Ada misalnya pohon palem diciptakan oleh Allah supaya itu meneduhi, kemudian juga memberi semarak keindahan dunia. Demikian juga hidupku pasti punya tujuan. Jadi temukan tujuan hidupku apa. Bukan hanya untuk diriku saja, tapi untuk segala ciptaan, untuk dunia ini. Silakan didalami betul-betul dalam bacaan pertama. Iya ya, Romo Yosef betul juga ya. Aku diciptakan buat jadi apa ya? Apakah cuma lahir, jadi anak, kemudian sekolah, kerja, nikah, punya anak, pensiun, mati? Apakah sekedar itu tujuan hidup kita di dunia? Pasti bukan. Temukan itu kalau Anda belum menemukannya. Nah, kemudian Mazmur tanggapannya juga gak kalah bagus nih. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di saat itu jangan cuma bengong doang. Wih, pemazmurnya bagus, pemazmurnya cantik, pemazmurnya ganteng. Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan perbaharui hidupku.
Perbaharui betul-betul keluargaku. Perbaharui Tuhan rezeki-rezekiku, kesehatanku, relasi-relasiku, dan juga kebahagiaanku. Nah, kemudian nanti ada bacaan kitab Keluaran dari Keluaran bab 14. Yaitu sebuah karya Allah buat bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Karya Allah yang luar biasa, bisa mengalahkan Mesir dengan segala dewa-dewanya, Firaun dengan segala tentaranya. Firaun dengan tentaranya kadang-kadang juga seperti musuh-musuh dalam hidup kita. Menakutkan, apalagi di pihak Herod, di depan itu ada laut yang tidak bisa terseberangi, di belakang pasukan Firaun, di kiri kanan itu ada tebing-tebing yang tidak bisa didaki. Deadlock, terkunci hidup kita betul-betul dengan masalah, dengan masa lalu kita, dengan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, disitulah Tuhan seperti Engkau membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Bebaskanlah aku dari belenggu-belenggu masalah-masalahku. Kuatkanlah aku seperti Musa mengangkat tongkatnya, laut terbelah. Sekarang Tuhan, aku mau mengangkat pujian-pujianku, rasa percayaku, dan harapanku pada Tuhan. Nah, kemudian nanti dibacakan perjanjian Allah dengan Abraham. Kemudian juga salah satunya ada nabi-nabi, dibacakan Yesaya, Baruk, dan juga Yehezkiel. Bagaimana umat Allah ini sejak zaman Daud, menjadi kerajaan yang gilang gemilang, terus terbelah jadi dua kerajaannya, jatuh, dihancurkan, dibuang ke Babel, dikembalikan ke Babel. Itulah hidup kita saudara-saudara sebetulnya. Naik turunnya kita, jatuh bangunnya kita, betul-betul dibaca oleh firman Tuhan ini. Jadi panjangnya bacaan, banyaknya bacaan yang dibacakan di malam Paskah sebetulnya mengajak kita untuk bercermin, berkaca pada bacaan-bacaan itu. Bukan cuma orang Israel, bukan cuma orang-orang di masa lalu, santo-santa yang memperoleh kebangkitan. Aku pun layak dikasihi oleh Allah karena kasihnya, karena kerahimannya yang besar. Kemudian nanti dibacakan bacaan epistola dari Roma bab 6 ayat 3 sampai 11. Bagaimana Rasul Paulus berkata, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, itu dia. Setelah kita mengolah masa lalu kita, sekarang kita ada rahmat yang bekerja. Hari ini masih ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Hari ini masih ada kesempatan-kesempatan berahmat. Hidup baru bersama Tuhan. Banyak orang Kristiani mengalami, Tuhan seperti bim salabim, hutangnya lenyap. Bim salabim, sakitnya sembuh. Bim salabim, jadi kaya. Tidak seperti itu saudara-saudara. Sebab kita tahu mukjizat-mukjizat yang instan-instan itu nggak bertahan. Nggak bertahan lama. Orang akan kembali ke setelan pabriknya setelah nanti yang sakit sembuh sakit lagi misalnya. Orang miskin kaya, miskin lagi. Kemudian juga orang yang hutangnya banyak, hutangnya lunas lalu hutang lagi, akan balik ke setelan pabrik. Tetapi yang diubah oleh cara pandang kita melihat kehidupan. Apa yang harus aku lakukan dengan hidup ini? Apa yang harus aku lakukan dalam kesulitanku? Masih banyak orang-orang di luar sana yang juga hidupnya sulit, yang lebih menderita dari hidupku. Apa yang aku bisa lakukan buat mereka? Paskah itu memberi. Seperti Tuhan memberikan hidup baru buat manusia. Maka di bacaan ini, Tuhan, aku mau hidup baru dengan cara aku lebih punya hati untuk sesamaku, untuk keluargaku, untuk orang tuaku, untuk anak-anak, untuk pasangan hidupku. Apakah suami-suami membahagiakan istri? Apakah istri-istri memuliakan suaminya? Apakah setiap pasangan menjaga kehormatan pasangannya? Jangan cuma egois sendiri doang. Aku itu korban, aku ini diperas, aku ini begini, aku ini begitu.
Dosa membuat manusia semakin egois betul-betul. Dengan kehancuran, kematian dibangkitkan oleh Kristus, sekarang aku mau hidup berbagi untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Nah, bacaan Injilnya tinggal Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pengalaman perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama kebangkitan. Ada siapa saja coba? Maria Magdalena. Kemudian ada siapa lagi? Coba Anda silakan lihat itu nanti di Lukas bab 24. Di situ ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain. Jadi bukan cuma 3, ada banyak perempuan datang ke makam Yesus mau melihat, mau memberi penghormatan. Tetapi yang terjadi makam kosong. Yesus tidak ada lagi di dalam makam sebab Kristus telah bangkit. Demikian juga kalau kita melihat diri kita, udah nggak ada lagi beban-beban dosa. Udah dihapus sama Tuhan. Udah nggak ada lagi belenggu-belenggu. Sudah diputuskan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Udah nggak ada lagi kepahitan-kepahitan yang membuat aku marah dan kecewa. Udah nggak ada lagi. Sudah ditebus oleh kuasa Tuhan. Sekarang aku adalah manusia baru. Romo Yosef yang baru setelah Paskah. Demikian juga dengan Anda. Hidup baru menjadi manusia baru. Bukan cuma ganti baju doang, nanti ya bajunya kotor balik lagi ke setelan pabrik. Tapi aku mau hidup baru karena hatiku yang baru. Cara pandangku terhadap hidup, cara pikirku, imanku diperbaharui dengan terang Kristus. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan memberkati kita, semoga Paskah tahun ini banyak pengalaman-pengalaman rohani yang Anda terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati. Saya Romo Yosef mengucapkan selamat Paskah untuk Anda semua. Berkat-berkat Anda, rezeki Anda ikut diperbaharui. Kebahagiaan Anda diangkat oleh Tuhan. Amin. Amin Romo. Bye-bye.